Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo, kembali bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, kali ini saya akan membagikan materi mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Yuk saksikan video saya. Oke, ya masih bersama dengan saya Bapak Willy Anggrian, SPDGR, ya. Untuk materi ini kompetensi dasarnya yaitu pada KD 3.2 yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. KD keterampilannya 4.2 menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya yaitu pertama, melakukan identifikasi cara reproduksi tumbuhan dan hewan, menjelaskan proses yang terjadi setelah fertilisasi pada tumbuhan dan hewan, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan, menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan terakhir menjelaskan konsep kromosom dan pembelahan sel. Tapi kita nanti saya bagi dengan beberapa video ya. Oke, lanjut. Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kita fokus pada ini ya, pada tumbuhan dulu. Ini sebenarnya peta konsepnya saya dapatkan ya seperti ini, bahwa reproduksi makhluk hidup ada yang vegetatif, ada yang generatif. Vegetatif artinya tidak perlu bertemu antara sel kelamin. Kalau generatif perlu. Nah, ada tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan yaitu setiap jenis makhluk hidup itu punya kemampuan untuk berkembang biak atau namanya reproduksi gitu ya. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi makhluk hidup berbeda-beda, demikian pula cara reproduksi makhluk hidup berbeda. Nah, untuk sistem reproduksi pada tumbuhan, tumbuhan itu ada yang bereproduksinya secara vegetatif atau biasanya disebut aseksual, ada yang generatif atau seksual, atau bisa juga keduanya. Nah, untuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan ya, ini vegetatif itu ada macam-macam. Ini khususnya yang alami ya. Ada dengan cara rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, umbi tunas, tunas maksud saya, tunas adventif, stolon atau biasa disebut geragih, dan pembentukan spora. Contohnya apa saja? Kalau rizoma itu perambatannya dari dalam ya, itu contohnya jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Kalau umbi lapis itu contohnya bawang merah, bawang putih, dan bakung. Kemudian untuk umbi batang itu contohnya yaitu kentang dan ubi jalar. Kemudian ada umbi akar. Kalau umbi akar itu contohnya yaitu singkong, kemudian bengkoang, dan bunga dahlia. Kemudian untuk tunas, apa aja tunas? Tunas itu contohnya adalah pisang, tebu, itu tunas. Kemudian tunas adventif itu bisa contohnya ada cocor bebek, kemudian cemara, sukun, dan kesemek ya. Kemudian geragih atau stolon contohnya arbe, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Dan terakhir untuk spora atau pembentukan spora itu contohnya lumut dan paku gitu ya. Lanjut. Nah, ini sebenarnya gambarannya ya. Kalau rizoma pada cabai ini rizoma ya. Perakaran atau perkembangbiakan melalui akar yang dia menembus ke bawah tanah. Nah, ini kalau ini contoh dari umbi lapis pada bawang merah. Nah, ini ya. Ini umbi lapis pada bawang merah. Daun sisip menyediakan makanan untuk pertumbuhan tunas gitu ya. Tunas menghasilkan siung baru. Nah, kemudian kalau ini ya. Ini kentang ya. Tunas samping, kemudian ini cocor bebek ya. Cocor bebek ini termasuk tunas adventif.
Kemudian untuk stolon atau geragih itu perambatannya itu bedanya dengan rizoma adalah perambatannya itu di atas tanah gitu ya. Nah, kemudian kalau spora sudah ketahui bersama, sebenarnya ada tumbuhan juga jamur, ada lumut, ada paku gitu ya. Itu lanjut. Nah, untuk sebenarnya pemaparan mengenai vegetatif alami ya dan buatan pada tumbuhan bisa disimak di video saya yang lainnya ya. Ini bisa di scan atau diklik bagian ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji ya. Ini contohnya seperti bunga gitu ya. Reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau biasa disebut angiospermae ya. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga itu apa? Bunga itu merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan ya. Nah, alat kelamin jantan ya terdiri atas benang sari ya. Kemudian kalau alat kelamin betina itu yaitu putik yang tersusun atas bakal buah atau ovarium gitu ya. Kemudian tangkai putik atau disebut stilus dan kepala putik atau stigma. Ya. Nah, ini dia. Sedikit saya tunjukkan ya. Untuk alat kelamin jantan itu kan tadi benang sari. Mana benang sarinya? Nah, ini nih ya yang di atas ini biasanya kuning-kuning itu ya, itu benang sari namanya. Itu berarti alat kelamin jantan. Itu yang bisa tersebar mana-mana biasanya melalui hewan atau melalui batuan angin atau melalui air ya bisa juga. Itu benang sari itu terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Nah, kalau alat kelamin betina itu biasanya dari putiknya. Nih, ini putiknya. Ini alat kelamin betina. Atau kepala ini kalau ini bagian kepala putik, ini tangkai putiknya. Kemudian ada juga sebenarnya ada bakal buahnya. Kemudian di dalamnya ada bakal biji, itu ya. Lanjut. Nah, pembentukan sel kelamin jantan dan betina di dalam ruang sari ya, di dalam ruang sari tadi ya itu terdapat sel induk ya, mikrospora diploid. Nah, sel induk mikrospora itu membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Kepala sari kalau dibelah ini ada ruang-ruang sari gitu ya, ada ruang sari. Nah, dalam ruang sari ini nanti ada sel ya, sel induk mikrospora diploid yang nanti membelah secara meiosis gitu ya. Meiosis seperti apa itu materi sebelumnya sudah saya sampaikan. Meiosis akan menghasilkan 4 sel mikrospora. Meiosis 4 sel mikrospora set di sini. Kemudian 4 sel mikrospora ini akan membelah secara mitosis jadi membentuknya seperti ini nantinya ya. Jadi sel mikrosporanya sendiri akan ada inti generatif, ada inti vegetatif. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Maaf. Nah, bakal buah itu merupakan tempatnya bakal biji gitu ya. Oke, saya lanjutkan bahwa bakal buah itu merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Ya, tadi yang bulat itu di bunga, itu di dalamnya ada namanya bakal biji. Nah, bakal buah sendiri itu sebenarnya terletak di dasar bunga atau kalau biasanya disebut reseptakel dan bentuknya menggelembung gitu ya, menggelembung. Kalau kalian melihat bunga, kalian sedikit belah itu nanti ada bakal buah yang biasanya bentuknya itu menggelembung ya, menggelembung. Nah, di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora betina diploid.
Nah, sel induk megaspora bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. Nah, ini sel induk megaspora ya, contohnya nanti akan membelah secara meiosis, akan menghasilkan 4 sel haploid. Kemudian sel megasporanya tadi ya, yang megaspora. Nah, ini nanti lama kelamaan akan menghilang. Nah, akan membentuk sel megaspora meiosis yang menghasilkan 8 inti sel ya. Kemudian lanjut. Nah, ini seperti ini, membelah ya. Sebentar. Nah, nanti akan terjadi ya, membentuk sel antipoda haploid. Nah, ini ya. Kemudian inti polar haploid, sel telur haploid, dan nanti sinergid haploid. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian proses penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Jadi kan tadi serbuk sari itu biasanya harus kena atau membuahi sel betina gitu ya. Nah, bagaimana cara penyerbukannya? Itu namanya penyerbukan bisa melalui dengan cara ada 3 macam. Pertama namanya penyerbukan sendiri atau biasa disebut autogami, atau bisa juga penyerbukannya dengan tetangga atau ketonogami, dan penyerbukannya silang alogami. Nah, kemudian pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pembuahan ya merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup terdapat 2 kali pembuahan sehingga disebut namanya dengan pembuahan ganda. Ya, kurang lebih skemanya seperti ini ya. Lanjut. Nah, kemudian ada lagi perkembangan biji ya. Nah, setelah terjadi pembuahan ya, setelah pembuahan tadi, maka bakal biji ini akan berkembang menjadi biji. Bakal biji menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi buah. Biji akan menjadi biji, ya bakal buah akan menjadi buah. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini struktur biji yang dikotil, yang di sini. Nah, ini kalau yang ini monokotil, kurang ya gambarannya seperti ini. Nah, embrio sendiri ya embrio si cabang cabang bayi lah gitunya, itu dikelilingi oleh katiledon dan endosperma ya, seperti ini. Nah, kemudian proses perkecambahan. Nah, perkecambahan biji itu bergantung pada proses namanya imbibisi. Apa sih imbibisi itu? Imbibisi itu merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecahkan kulit biji, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Itu ya. Jadi kan semacam ada dalam cangkang. Nah, nanti cangkang itu ya itu akan menyerap air, kemudian nanti akan ngembang lama-lama menjadi pecah. Nah, pecah, kulit bijinya pecah, maka nanti embrio di dalamnya itu nanti akan tumbuh. Ya. Nah, ada istilah namanya metagenesis. Apa sih metagenesis? Ini yang Bapak jelaskan ya. Siklus hidup tumbuhan memperlihatkan suatu pergiliran keturunan atau namanya metagenesis. Pergiliran keturunan meliputi fase gametofit dan gametofit. Nah, fase gametofit atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan fase gamet haploid, sedangkan fase sporofit ya ini fase sporofit atau fase vegetatif merupakan tahap menghasilkan spora. Gametofit menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu membentuk zigot. Itu biasanya nih. Nah, ini ya, biasanya pada ada namanya lumut, kemudian ada juga namanya pada paku. Sedikit mirip ya. Kalau lumut bryophyta, kalau paku namanya pterodophyta. Siklusnya seperti ini ya. Siklus metagenesisnya. Kalau paku siklusnya seperti ini ya.
Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? Faktornya itu ada 2 faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu mulai dari gen dan hormon, tergantung itu. Kalau faktor eksternal atau faktor dari luarnya yaitu terdiri dari air dan mineral, suhu, kelembaban, dan cahaya. Itu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Nah, cukup ya. Sepertinya penjelasan dari Bapak. Jika ada yang tidak paham, tidak jelas, silahkan ditanyakan, boleh di kolom komentar atau langsung tanyakan kepada Bapak di kelas ya. Terima kasih untuk sudah menyaksikan dari video dari awal sampai akhir penjelasan Bapak. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Untuk video berikutnya silahkan disaksikan pada channel yang pada sesi yang berbeda gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.